Suarani tondini tuhatai, jujur dilaosi ditulakoi, saitan dajeam pau baroham, dapoto Tuhan musi sesa dosam. Marunduk ni roha topoti sudi, pambanu na torbang jekel musudi, pasahatu Yesus sandok dirimi, saitong pasunggul hon pakokop nai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut Roh. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan dapat menentukan arah dan tujuan hidup kita. Dengan hadirnya Roh Kudus diam dan tinggal di dalam hati kita, maka kita akan dituntun dan dibimbingnya, diarahkannya ke jalan yang benar, agar kita tidak tersesat. Melalui Roh-Nya, kita diajarkan dan dimampukan untuk melakukan hal yang benar dan yang baik. Rasul Paulus menekankan agar setiap orang yang percaya mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Bila demikian, maka keinginan daging tidak akan dapat masuk ke dalam hati pikiran kita. Tidak ada gunanya kita hidup di dalam kedagingan, sebab keinginan daging itu adalah maut. Keinginan daging adalah hasrat duniawi yang sifatnya enak sebentar dan menjadikan kita menjadi orang yang berdosa jika kita menuruti keinginan daging. Padahal upah dosa itu ialah maut. Untuk itulah Yesus pernah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Namun melalui Roh Kudus, kita dituntunnya, diarahkannya untuk mengenal mana yang baik yang perlu kita lakukan dan mana yang buruk yang perlu untuk kita buang dari kehidupan kita. Jika keinginan daging adalah maut, namun keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maka dua tawaran yang perlu kita pilih, apakah kita hidup di dalam kedagingan atau Roh? Kita sudah bisa menentukannya. Jauhilah hidup menurut daging dengan menjauhi hawa nafsu. Jangan ikuti kata si iblis yang tetap menggoda kita setiap saat dengan tawaran-tawarannya yang selalu merasuki hati pikiran kita. Kalahkanlah kedaginganmu dengan menerima Roh Kudus untuk menuntunmu.
untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan engkau pun akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah, ia adalah anak Allah. Yang terpenting adalah kita mau diarahkan dan hidup di dalam Roh Kudus. Kita membutuhkan pengendalian diri yang dibuahkan oleh Roh Kudus untuk menolak hawa nafsu duniawi dan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Bagi orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, hendaklah hidup di dalam roh yang dari Allah dan jangan lagi hidup di dalam kedagingan. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.